Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Mazida Amalia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya. Berikut akan saya sajikan video UKIN yang dilakukan pada hari Selasa 13 Desember 2022 dengan materi menyajikan data rangkaian teks prosedur secara lisan dan tulis menggunakan metode Discovery Learning dan media gambar berseri. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi Bu. Semangat ya. Lihat dari suaranya yang sangat kompak sekali. Oke, tapi saya ingin melihat semangat kalian yang lebih lagi, boleh? Boleh. Semangat bersama-sama seperti biasa ya. Tepuk semangat. 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 Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi. Kalau bertemu saya berarti pelajarannya apa? Kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum itu, mari kita awali dulu dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah, lengkap ya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang menulis teks prosedur. Jadi nanti setelah kita menulis akan kita presentasikan. Baik, jadi kita belajar secara tulis dan lisan tentang teks prosedur. Kalian masih ingat materi kemarin tentang teks prosedur? Masih. Teks prosedur itu menjelaskan tentang apa? Nah, di sini nanti kita juga akan belajar yang kalian sampaikan tadi. Kita akan belajar tentang tujuan, tentang alat dan bahan, langkah-langkah dan penutupnya. Nah, di sini kenapa sih kok saya bawa mie Indomie? Karena apa? Di balik mie ini ada petunjuk yang mencontohkan kita tentang teks prosedur. Nah, di sini adalah caranya rebus mie dalam 400 cc atau 2 gelas air mendidih. Ini adalah langkah pertama. Langkah kedua, sementara mie direbus, campurkan bumbu dan minyak. Langkah ketiga, tuangkan mie dan kuahnya ke dalam mangkok, aduk dengan bumbu merata, dan langkah terakhir, taburkan kerupuk dan mie lezat siap disajikan. Nah, di sini sudah jelas langkah-langkahnya. Kita juga akan belajar nanti bagaimana menulis langkah-langkah seperti yang ada di balik teks ini, di balik bungkus mie ini. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, silakan membentuk kelompok seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian kita akan mengerjakan atau menulis teks prosedur secara berkelompok. Silakan. Ada yang belum dapat kelompok? Sudah ya, semua sudah mendapat kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan amati secara berkelompok gambar yang ada pada lembar tersebut. Apa yang kalian temukan pada gambar tersebut? Ada yang ingin ditanyakan tentang gambar tersebut? Tidak ada? Oke, bisa dipahami semuanya? Jika sudah bisa dipahami, silahkan ikuti petunjuk pada lembar kerja tersebut. Jangan lupa diberi kelompok dan nama ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, itu lupa judulnya. Sudah ketemu tadi gambar apa? Sudah gambar apa tadi? Usus. Iya, berarti nanti judulnya berdasarkan gambar yang sudah kalian lihat ya. Oke, silakan dilanjutkan. Kalian menemukan gambar apa di sini? Mata bakmini. Sudah tahu bahan-bahannya yang dibuat? Oke, silakan dilanjutkan. Jangan lupa judulnya sesuai dengan gambar yang sudah tertera ya. Sudah ketemu gambar apa itu? Gambar apa? Oh, keliling. Membuat apa itu? Pengharum ruangan. Ya, silakan dilanjut. Kelompok 4 menemukan gambar apa? Ayam. Ya, ayamnya dimasak apa? Sudah tahu ini gambar apa ini? Ayam diapain ini? Oh, digoreng. Ya, ini disajikan ya. Oke. Kelompok 5 sudah menemukan gambar apa itu? Sambal cumi. Ya, silakan dilanjutkan. Kalau ada yang masih bingung boleh bertanya. Kalau ada bahasa yang belum paham bisa ditanyakan ya.
Baliknya untuk melanjutkan tujuan, alat bahan, langkah-langkah, dan terakhir penutup. Terlihat itu apa? Lihat semuanya, ini apa? Ini terus ini apa? Cabai, bawang merah, terus ini garam sama gula, Ya, ini tomat. Oke, ya silakan dilanjutkan. Bahan-bahannya sudah ditemukan tadi semuanya. Coba lihat. Apa saja ini? Cabai Cabai merah, lalu kemiri, kemudian bawang merah, bawang putih, ya ini apa? daun salam, serai, daun jeruk, Tomat sama kecap. Oke, silakan dilanjutkan. Langkah-langkahnya kalau ketemu bahan-bahannya. Ya. Cari. Bahan-bahannya sudah ditemukan semua? Sudah. Coba lihat bahan-bahannya ada apa saja di sini. Kalau baskom dan gunting termasuk bahan atau alat? Alat. Ya, jadi bedakan ya mana bahan mana alat ya. Ya silakan dilanjutkan langkah-langkahnya. Strukturnya. Kalau ada yang masih kesulitan boleh bertanya. Waktunya 5 menit lagi ya.
menulis membuat tumis usus. Kalau ini biar mereka orang ikut membuat, diberi motivasi. Cara ini mudah diikuti. Kelompok 1 sudah? Belum, kurang berapa? Sedikit lagi ya? Iya, kelompok 5 sudah, kelompok 2 sudah? Nah, kelompok 3 sudah ya? 4 sudah. Baik, semua sudah, tinggal kelompok 1. Setelah ini, sambil menunggu kelompok 1, silakan salah satu dari kalian mempresentasikan hasil kerja yang dikerjakan bersama kelompok. Sudah kelompok 1 selesai? Baik. Yang akan maju tidak urut sesuai angka kelompoknya. Ketika temannya maju, perhatikan dan nanti silahkan saling menanggapi. Silahkan bertanya kepada kelompoknya, misal ada sesuatu yang kurang jelas. Jadi ketika presentasi, semua kelompok tidak ada yang sibuk dengan pekerjaannya karena semua sudah selesai. Paham ya? Nanti semua hadap ke depan. Hadap ke depan semuanya. Baik. 2 ditambah 1 dikurangi 2. 1. Kelompok 1 silakan maju. Ya, kelompok 1 ini teksnya tentang apa? Cara membuat tumis usus. Cara membuat tumis usus. Baik, silakan dibacakan, dijelaskan tentang tujuan dari cara membuat apa tadi tumis usus. Cara ini mudah dibuat di rumah karena bahan-bahan yang tidak terlalu banyak. Alat dan bahannya ada piring, wajan, spatula, sendok, blender, pisau, dan lainnya. Ya. Bahan tersedia cabai besar, bawang putih, bawang merah, kemiri, daun salam, daun jeruk, serai, tomat, gula, garam, usus, daun bawang, kecap, jahe, dan minyak. Langkah-langkah. Ya, langkah pertama apa? Haluskan bahan-bahan, lalu masukkan ke dalam wajan yang sudah diberi minyak. Lalu tumis hingga harum dan masukkan rempah-rempah. Kemudian masukkan usus yang sudah direbus. Aduk hingga bumbu meresap. Tunggu 5 menit dan usus pun matang. Sediakan piring dan usus siap dihidangkan. Ya, kemudian penutupnya. Sudah, usus siap dihidangkan. Ada yang ingin ditanyakan dari cara membuat usus? Mungkin ada yang belum paham. Sudah paham ya bagaimana langkah-langkah cara membuat tumis usus? Ya, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Sekarang 5 ditambah 5 kurangi 8 2 ditambah 7 9 dikurangi 3 6 berapa? 6 dikurangi 2 baik, kelompok 4 silakan maju ke depan. Sini tadi teksnya mendapatkan teks yang tentang apa? Cara membuat apa? Cara membuat ayam goreng bumbu kecap. Cara membuat ayam goreng bumbu kecap. Iya, silakan dibaca hasilnya. Judulnya apa, dibaca dulu? Cara membuat ayam goreng bumbu kecap. Ya, yang keras suaranya. Alat
dan bahan. Ini. Metode 2, cara membuat ayam goreng bumbu kecap. Bahan ayam kecap, tipis, garam, bawang putih halus, cabai dan cabai bubuk, cabai dan minyak. Alat: baskom, kompor, penggorengan dan piring. Ya, yang keras suaranya biar teman-teman dengar ya. Langkah-langkahnya. Langkah: siapkan ayam yang sudah dipotong dan dibilas bersih. Siapkan alat dan bahan, lalu tuangkan bahan-bahan yang sudah disiapkan ke dalam baskom yang berisi ayam. Lalu aduk sampai merata dan dimarinasi selama 30 menit. Setelah 30 menit, siapkan wajan yang berisi minyak panas. Lalu goreng ayam sampai berwarna kuning kecoklatan. Masukkan ayam goreng ke dalam piring yang ditambah daun selada di atasnya atau opsional. Dan ayam goreng bumbu kecap siap disajikan. Ya, kemudian penutupnya. Gampang bukan membuatnya, silahkan dicoba di rumah. Ya, ada yang ingin bertanya di kelompok 4? Dipahami tentang langkah-langkah membuat apa tadi, ayam bumbu kecap. Di dalam teks prosedur itu ada apa saja di dalam ini? Bumbu ayam kecap ada pernyataan. Baik, beri tepuk tangan ke kelompok 4. Silakan duduk. Kita main tebak-tebakan lagi. Sekarang tanggal berapa? 10. Kurangi 5. Silakan maju kelompok 5. Kelompok 5 tadi mendapatkan teks apa, gambar apa? Gambar berseri apa? Sambal cumi-cumi. Sambal cumi-cumi. Ya, silahkan dibaca hasil penemuannya. Judul sambal cumi-cumi. Alat yang dibuat Judul banyak tujuannya? Kata tujuannya? membuat sambal cumi yang disukai banyak orang. Ya, karena sambal cumi itu disukai banyak orang. Suka nggak? Suka. Ya, silakan dibaca kemudian. Alat dan bahan: mangkok, teflon, pisau, blender, baskom, kompor, spatula. Dan bahan-bahannya: minyak, cumi-cumi, bawang merah, tomat, cabai, garam, gula, kunyit, dan kaldu ayam. Langkah-langkah: 1. Siapkan cumi-cumi yang sudah dipotong dan dicuci dengan air bersih. Kedua, siapkan bumbu-bumbu yaitu bawang merah, tomat, kunyit, garam, gula, cabai, dan kaldu ayam. Ketiga, dan siapkan cabai untuk akan dihaluskan. Keempat, dan potong-potong bahan yang disiapkan tadi seperti tomat, bawang merah, dan lain-lain. Kelima, tumis bumbu yang sudah dipotong dan dihaluskan. Keenam, dan masukkan cumi yang sudah dipotong tadi dengan bumbu yang ditumis tadi. 7. Aduk hingga rata sampai mengeluarkan bau yang sedap. Penutupnya, selamat mencoba di rumah dan selamat menikmati. Terima kasih. Ya, ada yang tanyakan tentang cara membuat sambal cumi. Ini ada yang nggak suka cumi? Suka. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Kita kelompok berapa? 2 dan 3. 2 dan 3 lebih banyak mana? 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Menang banyak kelompok 3. Ya, silakan dibaca tadi mendapatkan teks gambar berseri apa? Lilin aromaterapi. Lalu tentang lilin aromaterapi, silakan dibaca pernyataan tujuannya. Kenapa kok orang-orang suka ya membuat atau kenapa kok menulis cara membuat lilin aromaterapi? Karena membuat ruangan menjadi harum, alat dan bahan mudah didapatkan, dan harganya terjangkau. Iya, kok bisa terjangkau? Apa saja ada bahannya? Alat dan bahannya: baskom besi, gunting, cutter, gelas, benang rajut, tusuk gigi, pengharum ruangan, dan lilin. Selanjutnya, langkah bagaimana cara membuatnya? Membuatnya: panaskan lilin di atas api, lalu potong pengharum ruangan seperti dadu dan masukkan pengharum ruangan ke dalam gelas yang telah disiapkan.
Lalu masukkan cairan lilin yang sudah dilelehkan, lalu diamkan hingga membeku. Lilin aromaterapi ada beberapa macam, seperti lavender, lemon, mawar, kopi, dan lain-lain. Lilin aromaterapi sudah siap digunakan. Ya, selanjutnya yang terakhir penutupnya. Penutup. Mudah bukan kalian bisa mencobanya di rumah? Ya, mudah bukan? Berdasarkan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh kelompok 3 tadi, kalian bisa membuatnya? Bisa. Bisa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok 2. Silakan. Dapat gambar berseri apa? Martabak telur mini. Martabak telur mini, bikin ngiler ya? Ya, silakan dibaca. Kenapa kok menulis martabak telur mini? Judul martabak telur mini, pernyataan tujuan. Martabak telur mini merupakan salah satu makanan yang disukai banyak orang. Bahan alat peralatan pisau, wajan, mangkok, kompor, spatula, piring, dan penyali. Bahan wortel 2 buah, terus secukupnya, daun bawang 2 tangkai, kulit pangsit, minyak goreng, dan bawang pedas. Langkah-langkah: kacang wortel dan daun bawang yang sudah disediakan. 2. Siapkan mangkok, lalu pecahkan telur secukupnya dan masukkan wortel dan daun bawang yang sudah dirajang. 3. Aduklah bahan-bahan yang sudah disiapkan. 4. Siapkan kulit pangsit secukupnya dan masukkan bahan-bahan ke dalam kulit pangsit, lalu lipatlah sesuai selera. 5. Siapkan wajan dan minyak yang disiapkan, lalu goreng martabaknya hingga warnanya kecoklatan. 6. Tiriskan martabak yang sudah digoreng. 7. Sajikan dengan saus pedas sesuai selera. 8. Martabak telur mini siap disajikan. Penutup: martabak telur mini ini ternyata mudah dibuat bukan? Selain mudah, bahan-bahannya untuk membuat makanan ini tidak sulit didapatkan. Selamat mencoba di rumah. Ya, kalian terinspirasi untuk membuat martabak mini? Ya.